Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat polarok skala 1. Kalau ini contoh polarok skala 1/4. Skala 1/4 di video sebelumnya. Nanti untuk skala 1 kurang lebih hasilnya seperti ini. Karena skala 1 kita tidak lagi menggunakan skala, tapi menggunakan midline cara mengukurnya, cara membuatnya. Dan untuk kertasnya tidak lagi menggunakan buku kostum, tapi kertas pola. Ukuran yang dibutuhkan untuk membuat pola dasar rok, yang pertama adalah lingkar pinggang. Lingkar pinggang di sini ukurannya 72. Lingkar panggul 106, tinggi panggul 20 cm, dan panjang rok 65 cm. Kita ikuti langkah demi langkah pembuatannya. Untuk pertama kali titik yang kita buat, biar tidak usah menggaris, kita buat tidak usah menggaris dulu. Titik yang pertama kita buat adalah titik A. Titik A di sini ya. Kita buat titik A. Selanjutnya kita buat garis putus-putus A ke B. A ke B. Ini titik A. Saya ulang, bikin titik A. A ke A aksen, maaf. A ke A aksen, yaitu ukurannya 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. Tadi lingkar pinggangnya adalah 74. Dibagi 4 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya 22,5. Kita tarik garis putus-putus tegak lurus. Ya, 22,5. Kita ukur dulu 22,5. A ke, berarti sini A aksen. A aksen. A aksen. Ini tadi A ke A aksen. Kita tarik garis putus-putus. Karena ini garis bantu, bukan garis pola. Ini baru garis bantu, belum garis polanya. Ya, sudah. A ke A aksen sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. Untuk selanjutnya A ke B. A ke B sama dengan 1,5. B-nya ke bawah. A ke B ke bawah 1,5. Kasih titik B, titik B di sini ya, di sini B. A ke B 1,5. Kalau sudah, buat garis lengkung pakai penggaris ini. Buat garis lengkung pakai penggaris ini dari A aksen ke B. Buat garis lengkung A aksen ke B. Garis lurus, tidak putus-putus ya. Garis lengkung tanpa putus-putus. Ini adalah garis pola. Garis pola bagian muka. Garis pola bagian muka untuk bagian pinggang. Pinggang bagian muka. Kalau sudah, untuk selanjutnya kita tentukan titik C ke bawah. A ke C sama dengan tinggi panggul. A ke C sama dengan tinggi panggul. Tadi tinggi panggulnya 20 ukurannya. Jadi dibuat titik A ke C. A ke C itu sama dengan tinggi panggul A ke C ya. A ke C, tinggi panggul. Kita buat tarik garis dari A ke C itu
garis putus titik tanda lipatan tengah muka. Ini nanti jatuhnya titik ini, garis ini di tengah-tengah bagian muka. Jadi kamu kasih tanda garis titik ya, garis sampai titik C. Garis titik dari A ke C, tinggi panggul. Selanjutnya diukur juga dari A aksen ke C aksen juga sama, A aksen ke C aksen juga sama, tinggi panggul yaitu tadi 20 ya, 20. Terus selanjutnya C aksen, C ke C aksen ke kanan, C ke C aksen, C ke C aksen sama dengan 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Lingkar panggulnya tadi 104 ditambah dibagi 4 dulu, dibagi 4 26 ditambah 1 berarti 27. Kita buat titik C ke C aksen 27 atau 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Ini titik C aksen di sini, C ke C aksen. Kalau sudah, kita tarik garis putus-putus dari C ke C aksen karena ini bukan garis pola, tapi garis bantu tanda garis panggul. Putus-putus, bukan putus titik, tapi putus-putus tanda garis bantu dari C ke C aksen, 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Untuk selanjutnya dari A ke C sama dengan A aksen ke C aksen tadi ya, tinggi panggul sama tingginya. Kalau sudah tingginya sama, A ke C sama dengan A aksen ke C aksen, kalau sudah diukur sama, tadi ukurannya adalah tinggi panggulnya 20, kita cek dulu ya, ini juga sudah 20 karena tadi sudah ditarik garis putus-putus tegak lurus pakai penggaris ini. Kalau sudah, kita gabungkan, kita buat garis panggul dari A aksen ke C aksen, A aksen ke C aksen, tarik garis panggul, ini namanya garis panggul. Sudah jadi bagian atasnya. Kita bikin bagian bawah. Untuk bagian bawah kita mulai dari A ke D, panjang rok, berarti ke bawah. Panjang roknya tadi 65. Kita ukur 65, A ke D. A ke D, ini D di sini. D, kita tulis titik D. 65. Kita tarik garis dari C ke D, tegak lurus, putus titik, garis lurus tegak lurus, putus titik, karena ini bagian tengah muka, kita tarik garis putus titik untuk menentukan bahwa ini tengah muka. Ya. Putus titik untuk tengah muka dari A ke D. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah D, tarik garis ke kanan,
D, tarik garis dari D, ini dari D, tarik garis ke kanan, itu adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 2,5, atau D ke D aksen sama dengan C ke C aksen. D ke D aksen sama dengan C ke C aksen, atau dari D ke D aksen sama dengan 1/4 lingkar panggul ditambah 1 ditambah 2,5. Nah, tadi untuk C ke C aksennya saya ukur saja, tadi 27 ditambah 2,5 ditambah 2,5 sama dengan 29,5. D aksen, berarti ini dari D ke D aksen. Kita tarik garis pakai penggaris ini, siku. Garisnya ini, penggaris siku ini ditempelkan ke garis putus titik tengah muka atau garis tengah muka. Kita tempelkan biar terjadi garis tegak lurus. Kita buat garis putus-putus karena ini hanya garis bantu. Buatnya garis putus-putus. Dari D ke D aksen dibuat garis putus-putus. Kalau sudah, dari D aksen naik 1,5. D aksen naik 1,5. D aksen naik 1,5, titik di sini. Kalau sudah dari D aksen yang sudah naik 1,5, kita hubungkan ke titik D. D aksen yang sudah naik 1,5, kita hubungkan ke titik D menggunakan penggaris lengkung. Nah, seperti ini. Ini cara menggunakannya seperti ini. Cara menggunakannya ini ya. Ini sudah jadi. Kalau sudah, kita tarik garis dari C aksen ke D yang sudah naik 1,5 tadi. Ditarik garis. Tarik garis pola. Nah, ini sudah jadi polanya. Kita tinggal membuat pola bagian kupnat. Untuk kupnat, kita buatnya adalah dari B, menentukannya dari B. Kupnat itu yang seperti ini. Nah, kupnat itu yang seperti ini. Kita buat dari B ke titik E. Nah, kupnat itu yang ini ya. Kupnat. Nah, ini kupnat namanya. Nah, cara membuatnya dari B ke E sama dengan 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. B ke E 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Tadi lingkar pinggangnya 74, 1/10-nya berarti 7,4. Ditambah 1, 8,4. 8,4. Titik E. Ya, ini namanya titik E. E buat titik ke E aksen. E ke E aksen sama dengan 3 cm. E ke E aksen sama dengan 3 cm. Kalau sudah dari E ke E aksen sudah 3 cm, kita buat titik tengah dari E ke E aksen. Titik tengah. Titik tengahnya. Ya, cari titik tengahnya. Kalau sudah, dari titik tengah ini kalian tarik garis ke bawah sepanjang 12 cm. Tarik garis sepanjang 12 cm. Putus-putus karena ini hanya garis bantu. Nah, dinamakan titik F. Dinamakan titik F. Tarik garis putus-putus dari titik tengah E aksen, tarik garis putus-putus
sepanjang 12 dinamakan titik F. Nah, dari E kita gabungkan ke F. Dari titik E kita gabungkan ke F, pakainya penggaris lengkung. Buat kupnat. Ya, penggarisnya ini yang di pojok yang ini ya. Nah, yang rada kecil, mengecil. Ini yang di pojok, yang angka 1, yang di titik F. Tarik garis. Buat kupnat. Ini juga sama, dari E aksen ke F juga ditarik garis. Buat kupnat. Ya, sudah. Ini sudah jadi pola bagian muka. Kita kasih tanda arah serat. Nah, arah seratnya dikasih tanda sekalian. Ini namanya arah serat. Setiap pola harus dikasih yang namanya arah serat. Ini arah seratnya. Ini namanya arah serat. Kamu kasih tanda seperti ini. Di sebelah TM. Kalau sudah dikasih arah serat, kamu tulis di sini TM. TM menghadap ke garis, menulis TM-nya menghadap ke garis putus titik. TM. Ya, ditulis TM. Artinya apa? TM ini adalah tengah muka, bahwa ini nanti garis putus titik ini jatuhnya di tengah muka. Ya, kalau arah serat ini berarti pola ini nanti diarahkan ke atas dan ke bawah menurut seratnya ini. Ya, tidak boleh melebar atau horizontal, tapi harus vertikal sesuai dengan arah serat pada waktu meletakkan pola yang dimaksud dengan arah serat ini. Ya, ini sudah. Nanti kalian bisa membuatnya di rumah menggunakan pensil mekanik dulu. Ya, jangan langsung pakai spidol ini. Saya memakai spidol biar memperjelas saja, untuk videonya biar lebih jelas. Tapi kamu di rumah nanti menggunakan pensil mekanik dulu, barangkali salah nanti bisa dihapus. Kalau sudah selesai seperti ini menggunakan pensil mekanik, baru kamu kasih warna. Untuk yang garis putus-putus, kamu kasih warna hitam. Sedangkan untuk yang garis lurus, garis pola, ini garis yang lurus, dan putus titik ini yang bagian muka, serta garis kupnat ini, kamu kasih warna merah, karena pola ini adalah pola bagian muka. Untuk arah seratnya juga ballpoint merah atau spidol merah. Untuk TM juga warna merah. Keterangan pola A, B, dan sebagainya, A, B, C, dan sebagainya ini, kamu kasih warna hitam. Sekali lagi, garis putus-putus kamu kasih warna hitam. Keterangan pola A, B, C, dan sampai F itu kamu kasih warna hitam. Sedangkan garis pola, garis yang tidak putus-putus, dan garis putus titik di tengah muka ini kamu kasih warna merah. Arah serat juga dikasih warna merah, serta tanda TM juga kamu kasih warna merah. Nah, selanjutnya kita akan membuat pola untuk bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang kita siapkan dulu. Nah, kertasnya sudah siap. Untuk bagian belakang hampir sama dengan bagian muka, bedanya hanya di ukuran. Ukurannya nanti ada beda. Yang depan itu tadi ditambah 1 cm, sedangkan yang di belakang nanti dikurangi. Ya, perbedaannya cuma seperti itu. Nah, selanjutnya dilihat dengan cermat videonya, kamu ikuti. Titik yang dibuat pertama sama dengan yang bagian muka, ini bagian belakang, kita bikin titik A. Buat titik A. Kalau sudah, A ke A aksen sama dengan, kalau sudah kamu bikin titik A, kamu bikin titik A aksen ke sebelah sini. Ya. Kalau tadi pola depan dari sebelah kiri, kalau yang belakang kita bikin dari sebelah
kanan. Ya, kalau depan tadi dari sebelah kiri, belakang dari sebelah kanan. A ke A aksen sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 dikurangi 1. Ya, ditambah 3, tadi 1/4-nya lingkar pinggangnya 74, 1/4-nya 18, ditambah 3 21 setengah, dikurangi 1, jadi 20 setengah. Ini 20 A ke A aksen sama dengan 20 setengah. 20 setengah. Ya, ini sudah 20 setengah. Kita buat garis putus-putus sama seperti pola depan tadi. Ya, kita buat garis putus-putus terlebih dahulu karena ini bukan garis pola tapi garis bantu. A ke A aksen sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 dikurangi 1. Selanjutnya A ke B sama dengan 1 cm. Tadi untuk yang muka itu 1,5, untuk yang belakang A ke B cukup 1 cm. A ke B 1 cm. Kalau sudah, kita buat garis lengkung dari A aksen ke B menggunakan penggaris ini. Angka 1-nya di sini, tapi dibalik. Nah, seperti ini. Angka 1 diletakkan di B. Ya, garis lengkung. Angka 1 diletakkan di B. Sudah jadi seperti ini. Ini adalah garis pinggang bagian belakang. Garis pinggang bagian belakang. Untuk selanjutnya A ke C. A ke C sama dengan tinggi panggul. Tinggi panggulnya 20 cm. A ke C. A ke C tinggi panggul 20 cm. A ke C. Nah, kita buat juga garis titik tanda tengah belakang yang ada resletingnya. Ya, kalau resletingnya di bagian belakang, berarti A ke C ini adalah garis putus titik untuk tanda tengah belakang. Untuk selanjutnya kita bikin garis C ke C aksen. C ke C aksen sama dengan 1/4 lingkar panggul dikurangi 1. Berarti 26, 1/4-nya dari lingkar panggul 104, 1/4-nya 26 dikurangi 1, berarti 25. C ke C aksen. C ke C aksen. Ini C aksen, dari C ke C aksen 25. C ke C aksen 25. Nah, tarik garis putus-putus karena ini garis bantu. Ini sudah C ke C aksen. C ke C aksen. Ya, C ke C aksen tadi adalah 1/4 lingkar pinggang, 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 untuk yang bagian belakang. Kalau yang bagian depan tadi ditambah 1. Untuk yang bagian belakang dikurangi 1. Kalau sudah A aksen ke C aksen, kamu tarik garis. Untuk yang titik 20, ukuran 20 di garis ini, kamu taruh di A aksen. A aksen seperti ini. Ya, yang ada lubangnya ditaruh di A aksen. Nah, buat garis panggul dari A aksen ke C aksen. Garis panggul A aksen ke C aksen. Kalau sudah,
kita buat garis dari A ke D. A ke D sama dengan panjang rok. A ke D sama dengan panjang rok. Panjang roknya tadi 65. A ke D, D-nya di sini di bawah. 65. A ke D. Tarik garis, putus titik dari C ke D. Dilanjutkan. Dilanjut. Tadi garis yang tadi kita lanjut, putus titik. Ini ya, putus titik. Dari A ke D sama dengan panjang rok, atau tadi panjang roknya ukurannya 65. Nah, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah dari D ke D aksen. D ke D aksen, kamu tarik garis putus-putus sama dengan C ke C aksen. Dari C ke C aksen ditambah 2,5. C ke C aksen tadi 25. Jadi D ke D aksen ditambah 2,5. 27,5. D ke D aksen. D aksen ya. D ke D aksen. D ke D aksen. Tarik garis putus-putus. D ke D aksen. Karena ini hanya garis bantu. Ini hanya garis bantu, tarik garis putus-putus D ke D aksen. Kalau sudah D aksen ke atas, D aksen ke atas, naik D aksen ke atas,